Halo semua, kembali lagi bersama saya Lia. Pada kesempatan kali ini saya akan didampingi bersama dengan Maya untuk memaparkan tentang implementasi IP Tables. Nah, saya bersama Maya merupakan perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Cyber Security Kampus Timixikom Indonesia. Semoga pemaparan dari kami bermanfaat. Selamat menikmati. Beranjak kepada implementasi IP Tables, IP Table sendiri merupakan salah satu tools firewall pada sistem operasi Linux yang berfungsi untuk mengamankan jaringan dengan melakukan penyaringan traffic atau filterisasi pada server. Dengan IP Tables, kita dapat mengatur lalu lintas jaringan, termasuk mengizinkan atau memblokir koneksi yang masuk keluar dan sekedar melewati server. Pada IP Tables, kita dapat membuat aturan pada server untuk mengelola jenis paket yang dapat diterima, pengaturan traffic berdasarkan asal dan tujuan data, mengelola port, dan lain sebagainya. IP Tables sendiri bekerja dengan cara membandingkan lalu lintas jaringan dengan serangkaian aturan yang telah dibuat. Jadi, semua paket dalam lalu lintas jaringannya akan dicek satu persatu. Dalam pengaturan paket, IP Tables memiliki beberapa tabel yang berfungsi untuk menentukan arah putaran data. Setiap tabel tersebut nantinya akan memiliki rules atau kumpulan aturan yang disebut dengan chain. Yang pertama ada tabel filter. Nah, tabel ini digunakan untuk menyaring paket yang masuk keluar ataupun yang hanya sekedar lewat. Caranya dengan menggunakan beberapa aturan sebagai berikut. Aturan accept berfungsi untuk menerima paket yang masuk. Aturan reject berfungsi untuk menolak atau memblokir paket yang masuk. Aturan drop berfungsi untuk memutuskan koneksi paket. Dan yang terakhir adalah aturan log untuk mencatat paket. Tabel filter memiliki 3 change, yaitu input change ini akan menangani semua paket yang masuk ke dalam server. Output change ini menangani semua paket yang keluar dari server. Sedangkan forward change ini menangani paket yang diteruskan melalui server. Kedua, ada tabel NAT atau Network Address Translation yang biasa kita sebut dengan NAT. Tabel ini digunakan untuk mengubah alamat asal tujuan dari sebuah paket. Ada 2 change pada tabel NAT. Pertama ada pre-routing atau DST NAT, mengubah destination address pada sebuah paket data. Yang kedua ada post-routing atau SCR NAT, mengubah source address dari sebuah paket data. Setelah kita mengetahui dan memahami apa itu IP Tables dan fungsinya, nah sekarang saatnya untuk kita mengamankan firewalls dengan IP Tables. Berikut cara menggunakan IP Tables, ada 3 langkah. Nah, jadi step by stepnya akan dilanjutkan bersama rekan saya yaitu Maya, dipersilahkan. Dalam mengimplementasikan IP Tables, terdapat 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan instalasi IP Tables, yang kedua, membuat rules IP Tables, dan yang ketiga yaitu menyimpan konfigurasi IP Tables secara permanen. Yang pertama yaitu melakukan instalasi IP Tables, di mana kita harus login dengan username dan password terlebih dahulu, kemudian menjalankan perintah sudo iptables minv. Jika perintah tersebut menampilkan output versi IP Tables, maka IP Tables memang sudah terinstall pada Linux. Selanjutnya yaitu kita mengecek status konfigurasi dengan menjalankan perintah sudo iptables minl minv, di mana command minl berfungsi untuk melihat list semua aturan, sedangkan command minv berfungsi untuk menunjukkan informasi list aturan secara detail. Langkah yang kedua yaitu membuat rules IP Tables. IP Tables menggunakan perintah min-a untuk menambahkan rules, di mana perintahnya yaitu sudo iptables min-a. Perintah min-a membutuhkan argumen pendukung untuk membuat suatu rules. Argumen yang dapat digunakan untuk membuat rules yaitu yang pertama ada min-i atau interface, di mana berfungsi untuk antarmuka jaringan yang akan difilter. Yang kedua yaitu min-p atau protokol, adalah protokol jaringan yang akan dicek dalam suatu rules.
Yang ketiga yaitu MIN-S atau source adalah alamat traffic berasal atau disebut juga IP address atau hostname. Yang keempat yaitu MIN-D port atau destination port, merupakan nomor port suatu protokol. Dan yang terakhir yaitu MIN-J atau jump, merupakan nama target yang dituju ketika membuat rules yang baru, di mana argumen tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Langkah yang terakhir yaitu menyimpan konfigurasi IP table secara permanen, di mana rules IP table yang telah dibuat tadi akan hilang ketika server di restart. Jadi, pastikan Anda menyimpan konfigurasi IP table secara permanen dengan perintah berikut ini: sudo /sbin/iptable/save. Nah, jadi kita nggak boleh lupa untuk menjalankan perintah tersebut ketika ada perubahan pada rules IP tables. Misalnya, ketika kita ingin menghapus semua rules IP tables, maka kita perlu menjalankan dua perintah berikut ini. Perintah yang pertama yaitu sudo iptables-f. Kemudian di bawahnya yaitu perintah sudo /sbin/iptables-save. Nah, maka nanti output yang akan dihasilkan sebagai berikut. Berdasarkan penjabaran tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa IP tables dapat membantu kita untuk mengamankan server VPS. Cara menggunakan IP tables juga cukup mudah, asalkan kita paham dengan basic sintaknya. Kita juga sudah bisa membuat aturan atau rules IP tables untuk keamanan server. Akan tetapi, peningkatan keamanan menggunakan IP table saja tentu tidak cukup. Kita perlu menggunakan server VPS yang mumpuni dan memberikan pelindungan keamanan yang baik untuk server kita. Dengan tambahan fitur keamanan seperti DDoS detection, mode security, dan konfigurasi firewall di VPS, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan ancaman dari luar sistem. Selain itu, dengan full root access yang diberikan, Anda mempunyai kontrol penuh terhadap server dan konfigurasinya. Semoga pemaparan dari kami bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.